Di sini yang konon katanya menjadi tempat atau persinggahan dari Nyai Randa itu, guys. Tulisan astagfirullahaladzim. Seperti sosok anak kecil. Ada suara kayak orang bersiul, guys. Ntar guys, kita tungguin barangkali ada yang menampakkan diri. Dan ini adalah jembatan yang dimaksud dari warga sekitar sini, guys. Katanya di sini kalau setiap malam itu nggak ada yang berani lewat sini, guys. Tapi beneran ini jembatannya terasa seram sekali, guys. Dan di sini seperti biasanya kita juga sudah menghubungi salah satu dari warga sekitar untuk izin untuk mengeksplor wilayah ini, guys. Jadi kita juga ada SOP-nya sendiri untuk mengeksplor suatu tempat, jadi kita nggak ilegal. Dan di sini kita disambut dengan satu jembatan yang katanya di sini tuh angker banget, guys. Katanya di sini tuh ada sesosok wanita tinggi besar berbaju hijau dan berkerudung hijau, yang dimana orang-orang di sini tuh mengatakan bahwa sosok ini adalah Nyi Randa. Dan kita akan mengeksplor sampai ke terowongan sana. Katanya dari cerita-cerita mistis yang beredar di kawasan ini, banyak sekali yang sudah dilihatin atau ditampakin, melihat penampakan sesosok wanita yang berbaju hijau, berkerudung hijau yang bernama Nyi Randa. Ayo kita akan ajak kalian untuk merasakan sensasinya mengeksplor suatu tempat yang katanya angker, yang mitosnya angker di tengah malam, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak ilalang-ilalang, guys. Dan di sana itu ada jalan tol, dan terowongannya itu katanya ada penunggunya, guys, yaitu yang tadi aku sebutin Nyai Randa itu, guys. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada bangku yang terbengkalai, sudah nggak dipakai. Ini mungkin orang-orang juga kesini karena takut, ya. Orang-orang di sini juga mungkin takut untuk duduk di sini karena ada beberapa mayoritas warga mengatakan bahwa di sini adalah banyak sosok-sosok penampakan yang sangat mengerikan, guys. Ayo kita akan lanjut explore lagi. Di sini banyak banget ilalang-ilalangnya, guys. Dan perlu kalian tahu, di sini jauh dari pemukiman, ya, guys. Di sini jauh dari pemukiman. Itu ada terowongan, kalian bisa lihat. Itu terowongan yang katanya sangat angker sekali. Kita akan eksplor. Dan di sini juga sudah banyak yang mengatakan kalau jangan berani lewat sini, jangan berani-beraninya lewat sini malam-malam. Dan kita akan buktikan mitos itu nyata atau enggak, guys. Kita akan jalan lagi ke arah sana. Dan kalian lihat di sini ada satu rumah. Di sini ada satu rumah yang tidak dihuni, ya, guys. Jadi nggak tahu kenapa rumah ini itu nggak ada penghuninya, cuman dibangun saja. Di sini ada kebun-kebun. Di sini ada kebun-kebun, takut ada ular sih, guys. Kalau suruh ke situ takutnya ada ular. Dan di sini katanya letak dari penunggu dari jembatan dan terowongan itu, guys. Pohon ini dikatakan adalah pohon yang sangat angker. Tapi kita sudah izin tadi sama warga sekitar, jadi kita akan eksplor dan bismillah, semoga tidak terjadi apa-apa. Ini pohonnya kelihatan sangat seram sekali, guys. Kalau kalian bisa lihat, ini pohonnya terlihat sangat seram sekali. Banyak ranting-ranting yang konon katanya juga banyak yang melihat makhluk astral di sekitar pohon ini, guys. Di atas rame, guys, di atas rame, cuman di bawah itu sangat sepi sekali, karena emang kabar yang beredar dari warga sekitar nggak ada yang berani lewat sini malam-malam, guys. Dan di sini ada satu jembatan lagi. Di sini juga pernah ada orang yang melihat penampakan sosok Nyai Randa tersebut. Makanya di sini tuh nggak ada yang berani lewat, guys. Kita bisa lihat di situ ada sungai kecil yang mengalir, nggak tahu sampai kemana. Yang jelas katanya sepanjang sungai ini adalah jalur kekuasaannya dari Nyai Randa itu, guys.
Ayo kita akan eksplor lebih lanjut lagi ke area sana. Dan setelah terowongan itu kita akan mengungkap lagi beberapa mitos yang beredar menurut warga sekitar, guys. Area ini cukup luas, cuman banyak semak-semak seperti ini, guys. Jadi kita nggak bisa mengeksplor terlalu jauh ke situ karena banyak lubang-lubang yang tidak terlihat dan tertutup oleh rerumputan. Yang lebih ditakutin lagi sebenarnya semacam ular atau kelabang atau kalajengking. Coba guys, bentar. Itu seperti sosok anak kecil atau pohon batang itu, guys. Wah, kayaknya sih pohon pisang. Astagfirullah, suara apa itu, guys? Astagfirullahaladzim, ternyata kelelawar, guys. Kirain ada sesuatu makhluk astral yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan di sini terowongannya itu cukup panjang, guys, kisaran 30 meteran. Di sini terowongannya cukup panjang, kisaran 30 meteran. Dan kalian bisa lihat di sini banyak tulisan-tulisan semacam kayak geng-gengan gitu, guys, ya. Terowongannya sangat mengerikan, guys. Kalau posisinya tengah malam memang bikin merinding. Astagfirullah, ada suara kayak orang bersiul, guys. Kalian bisa dengar gak? Astagfirullahaladzim. Suara apa itu, guys? Baru memasuki beberapa meter terowongan ini kita sudah, astagfirullah, ada suara lagi, guys. Ada suara seperti orang bersiul, ada suara seperti astagfirullah. Coba kita lihat, guys. Barangkali ada yang menampakkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sepertinya tidak ada apa-apa, guys. Ayo kita lanjut lagi ke sana. Astagfirullah. Di sini kalau kalian bisa dengar banyak suara-suara seperti suara orang bersiul atau suara burung itu, ya, guys, ya. Antara suara burung atau suara orang bersiul itu. Di sini sangat gelap posisinya, guys. Cuman ada penerangan, ada 2 lampu doang antara ujung sampai ujung doang. Di sini cuman banyak tulisan-tulisan. Astagfirullahaladzim. Sepertinya makhluk di sini sangat ganas, guys. Sepertinya makhluk di sini benar-benar ganas, pantasan nggak ada orang yang berani lewat sini. Astagfirullahaladzim. Hei penunggu terowongan, kalau engkau merasa terganggu, berwujudlah. Sepertinya mereka cuma ingin berinteraksi, guys. Sepertinya mereka cuma ingin berinteraksi tanpa bermaksud mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebenarnya kita harus ke arah sana, guys. Cuman perasaanku nggak enak nih, guys. Agak merinding, agak gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim dah. Soalnya di sana itu ada beberapa mitos yang beredar juga, guys. Bukan cuman di terowongan ini, guys. Ntar, guys, kita tungguin barangkali ada yang menampakkan diri. Astagfirullah, kelelawar, guys. Suara kelelawar apa ya tadi, ya, guys? Kita lanjut dah. Kita lanjut explore ke sana. Di daerah sini banyak sekali mitos yang beredar, termasuk
bukan hanya di terowongan sama jembatan yang tadi guys. Di sini di depan sini ada sebuah kayak kebun pisang gitu. Kebun pisang kalau debit airnya sedang meluap atau sedang hujan gede itu di sini banjir guys. Dan pernah ada 1 atau 2 kali katanya kejadian pas di sini hujan gede banjir, terus ada orang yang meninggal tenggelam di daerah sini guys. Kita akan menuju ke lokasinya, kita akan coba explore. Astagfirullah. Di sini hawanya lebih merinding guys daripada di terowongan tadi, walaupun banyak yang meminta berinteraksi, tapi di sini kayak lebih merinding gitu guys. Nah, di sini konon katanya di tahun 90-an atau 2000-an itu ada yang pernah kejadian pas di sini hujan gede banjir dan ada orang meninggal di sini guys. Ada orang yang meninggal di sini katanya, dan orang tersebut adalah warga lokal dari desa ini guys. Kita coba explore lagi ke arah sana. Dari arah sana ada semacam asap guys, dan katanya di sini tuh ada sumur guys, cuman kita belum tahu tepatnya di mana. Kita akan cari sumur tua itu, dan konon katanya juga di situ sangat angker sekali guys. Di sini ada tembok, nggak tahu perbatasannya sama apa itu. Yang jelas di sini setiap malam katanya nggak ada yang berani lewat sini sendirian guys. Kalaupun ada motor lewat itu harus boncengan paling nggak, biar aman. Ternyata di sini dalam sekali guys. Pantesan aja kalau misalnya pas banjir itu airnya tinggi banget, sehingga memungkinkan sekali kalau orang yang nggak bisa berenang itu bisa tenggelam dan meninggal di sini guys. Wah, itu sepertinya sumurnya tuh guys. Oh iya guys, aduh, kita keterbatasan pencahayaan ini guys. Kalian kalau bisa lihat itu adalah sumur tua yang digadang-gadang katanya sangat menyeramkan guys, dan banyak penampakan yang ada di sini. Banyak warga sekitar yang mengatakan kalau di sini tuh sering terjadi penampakan guys. Mohon maaf karena suara berisik, karena kita ada di bawah tol. Sepertinya di sini tidak ada yang mau menampakkan diri dan hanya berinteraksi seperti tadi guys. Kalau kalian bisa lihat itu jelas banget itu sumur guys. Nah, itu sumur tua yang sudah terbengkalai. Oke, kita akan balik. Kita akan coba balik lagi ke sana, barangkali setelah balik ada interaksi lebih lanjut. Warga sekitar sini pun sempat menyarankan bahwa kalau mau bikin konten mending jangan tengah malam, tapi kalau kontennya pagi itu nggak ada gregetnya ya guys ya. Bismillah, barangkali ada bonusnya nih guys. Buat kalian yang suka nonton video-video seperti ini, bisa bantu like, comment, share, and subscribe dulu guys. Di sini auranya sebenarnya positif guys. Auranya sebenarnya di sini positif, cuman sepi aja gitu. Jadi emang kalau kita ke suatu tempat dan tempat itu terasa sepi seperti, astagfirullahaladzim, suara apa itu guys? Astagfirullah, kayak ada suara orang ketawa guys. Kayak ada suara orang ketawa tadi guys. Kita tungguin dulu guys, kita tungguin dulu, barangkali mereka mewujudkan diri guys. Dari sini suaranya kayaknya tadi guys, jelas banget. Kalian bisa lihat, kalian bisa dengar nggak sih tadi ada suara orang ketawa. Nah,
kalian bisa lihat dengan jelas kita berada di bawah tol, dan terowongan ini adalah terowongan dari tol itu sendiri guys. Coba kalian bayangkan kalau kalian berada di posisi ini sendirian tanpa ada teman, walaupun terlihat terang, pasti kalian akan merasa takut karena posisinya sepi dan sendirian guys. Itu yang menjadi parno sebenarnya. Cuman kalau kalian berpikiran tetap positif, insya Allah tidak ada akan terjadi apa-apa. Banyak orang-orang kreatif ya yang mencoret-coret dinding dari terowongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sepertinya interaksinya astagfirullahaladzim, kelelawar, lagi-lagi kelelawar siaran, bikin kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi guys. Ya sepertinya explore kali ini dapat gangguan yang cukup baik seperti tadi, cuman tidak ada yang menampakkan diri, mungkin mereka malu ya guys. Astagfirullah, lagi-lagi suara guys, lagi-lagi aku dengar suara kayak cewek. Ini posisinya habis hujan guys, tadi habis hujan sampai jam 10 malam kayaknya hujan tadi di sini, dan ini sudah jam setengah 1 atau jam 1 kurang. Di sini sepi. Kayak ada yang ngikutin dari belakang guys. Tadi perasaan kayak ada yang ngikutin dari belakang. Coba kita zoom ya. Udah, mungkin kelelawar lang tadi guys. Oke, kita lanjut lagi. Dan mungkin video ini cukup sampai di sini, karena kita sudah explore dari arah jembatan sampai ke terowongan dan tidak terjadi penampakan guys, cuman sekedar gangguan-gangguan seperti suara-suara dan lagi-lagi cuman suara ya guys, lagi-lagi cuman suara yang membuat kaget. Di sini pohonnya rimbun-rimbun banget guys. Di sini yang konon katanya menjadi tempat atau persinggahan dari Nyai Randa itu guys. Oke, cukup sekian video kali ini, dan kalian suka video-video seperti ini jangan lupa like, comment, and subscribe guys.